Halo, selamat siang teman-teman tim apps, terutama Primaya Apps ya. Sesuai janji saya kemarin, saya ingin membuat proof of concept ya, di mana kita menggunakan antrian yang bisa dimonitor dari aplikasi, tetapi ini menggunakan messaging dari FCM ya, Firebase Cloud Messaging ya. Mengapa harus menggunakan FCM? Karena ini akan efisien dalam pengiriman panggilannya. Jadi seandainya ada satu dokter dalam hari itu memiliki 100 pasien, maka pemanggilan antrian di aplikasi mereka itu tidak perlu dikirim satu persatu ke 100 pasien tersebut ya, tetapi cukup sekali saja dikirimkan dan nanti biar FCM yang akan membroadcast message tersebut. Ini saya akan demokan dulu seperti apa bentuknya ya. Jadi ini contohnya di sebelah kanan ini aplikasinya. Ini sudah subscribe ya. Jadi ketika saya mendaftarkan diri ke dokter tersebut, ini saya sudah langsung subscribe ke channel. Nanti format channel ini atau kita sebutnya topik ya. Topik ini nanti kita format sesuai dengan kesepakatan kita ya. Contohnya nanti seperti ini untuk channel itu di sini ya. Di sini saya menggunakan ada kode rumah sakit, kemudian kode dokter dan tanggal antriannya gitu ya, tanggal dokter tersebut praktek gitu ya. Kemudian saya akan coba panggil di sini. Ini contohnya saya ingin memanggil nomor 2. Ini contohnya saya mendapatkan nomor antrian 10 dan ini saya memanggil antrian nomor 2. Maka di aplikasi ini langsung otomatis berubah tanggalnya ya. Antriannya, nomor antriannya otomatis berubah. Kalau saya panggil nomor 3 dan seterusnya, ini akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya bisa pakai suara ya. Nanti teman-teman mungkin akan tambahkan suara atau ada message juga boleh. Jadi contohnya ini message-nya saya nggak tampilin ya, tapi kalau mau kita tampilkan bisa saja. Ntar, nah ini ya, ini kita coba compile ulang. Oke, jadi masuk ke sini, saya sudah membuat appointment ke Dr. Afdalun gitu ya. Untuk mengakses antriannya bisa diklik di sini, maka dia akan muncul nomor antrian di sini. Untuk memanggilnya saya menggunakan ini, contohnya saya pakai Postman ya. Pakai ini Insomnia ya, bukan pakai Postman. Nah, ini akan muncul dan ada notifikasinya gitu ya, notifikasi yang dipanggil nomor berapa. Contohnya kita panggil nomor 5. Ya, dan seterusnya ya, contohnya udah nomor 9 lah gitu. Nah, ini juga muncul. Nah, kalau sudah nomor 10 berarti progresnya sudah kita udah dipanggil ya. Jadi tampilannya seperti ini. Gitu ya. Kalau sudah lewat ya berarti progresnya sudah tidak berubah ya. Jadi walaupun kita sudah lewat, bisa saja nanti ketika sudah melewati nomor antrian kita langsung otomatis unsubscribe juga bisa. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau tetap monitor juga nggak apa-apa ya. Tapi mungkin kalau ada suara-suara mungkin akan mengganggu ya. Lebih baik memang unsubscribe, atau ketika nomornya sudah lewat notifikasinya itu tidak perlu muncul lagi gitu ya. Ini contohnya sudah dipanggil nomor 100 gitu. Itu. Nah, mekanisme seperti ini saya mungkin akan coba gambarkan diagramnya ya sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti apa sih antrian FCM ya yang terintegrasi dengan lead time. Jadi kita nggak usah membuat suatu pemanggil lagi khusus gitu, nggak perlu, tetapi kita bisa memanfaatkan lead time. Nah, nanti ketika lead time itu memanggil suatu nomor antrian, dia akan mengirimkan ke server app kita. Jadi, tapi sebelumnya ini ada satu step ya. Jadi ketika pasien itu sudah berhasil membuat suatu appointment, contohnya saya membuat appointment ke Dr. Afdalun gitu ya. Ketika saya mengaktifkan ini, maka ini otomatis akan subscribe ke
ke eh, topik atau channel antrian ke dokter tersebut gitu ya. Formatnya nah seperti ini. Jadi ini format topik yang akan kita pakai ya. Ini sudah saya pakai di Halo Awal Bros. Jadi kode pertama adalah kode rumah sakitnya. Kemudian segmen kedua adalah kode dokter tersebut, dan segmen ketiga adalah tanggal tanggal dia berobat gitu ya. Ini nggak ada spasinya, ini disambung gitu ya, disambung karena apa namanya, topik di FCM nggak bisa menggunakan separator kode tertentu ya. Jadi kita string kita sambung aja. Yang segmen pertama adalah kode rumah sakit, segmen kedua adalah kode dokter, dan ketiga adalah tanggal. Nah, nanti ketika kita sudah berhasil subscribe ke channel ini ya, ke topik ini, maka cara memanggilnya seperti ini. Nanti dari rumah sakit itu lead time. Lead time itu setiap kali memanggil ya, memanggil pasien di modul pemanggil dokter gitu ya, atau memanggil dari perawat, maka dia ini ya, menghit API ini. Jadi contohnya saya membuat endpoint appt panggil antrian, kemudian channel tersebut ya, channel yang sudah tersebut ya, channel tersebut kan sebenarnya ini sama dengan kode yang ada di rumah sakit, yaitu kode rumah sakit, kode dokter, dan tanggal gitu ya. Nah, di bodinya kita taruh seperti ini. Contohnya ya, kode rumah sakit, nama rumah sakitnya apa, dokter ID-nya siapa, nama dokter apa, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Ini sengaja pakai format numerik seperti ini ya. Jadi tahun, bulan, tanggal. Kemudian nomor yang akan dipanggil gitu ya. Jadi contohnya saya panggil nomor 01 gitu ya. Maka di sini akan muncul nomor 1. Nah, ini enaknya adalah karena dari server app itu hanya mengirim satu kali saja ke FCM. Ya, jadi sebentar, mana tadi? Ini server app ya. Kalau ini kan server masing-masing rumah sakit. Jadi masing-masing rumah sakit itu akan menghit server app ya, Primaya App maupun Halo Awal Bros. Kemudian dari server app inilah yang akan mengirimkan ke FCM. Formatnya mungkin kalau saya tampilkan di sini ya, sebentar. Oh ini. Nah, ini adalah contohnya saya membuat suatu function untuk send topik tertentu ya. Ini ke sini. Saya sudah bikinkan rootnya ini. Ini contoh aja ya. Nanti harus perlu ada divalidasi ya, mungkin dengan header, dengan key, dengan token. Kebetulan saya baru token static aja ya. Nah, ini untuk manggilnya di format seperti ini aja. Contohnya notif. Kalau kita mau nampilkan notif, maka notifnya seperti ini. Panggilan antrian dokter namanya siapa. Kemudian body ini cukup angkanya saja. Kemudian di segmen data ini juga sama. From-nya adalah dari nama rumah sakit tertentu, dan tipenya kalau saya ada dibedakan ya di aplikasi Halo Awal Bros. Ini ada beberapa tipe message, yaitu message antrian, message untuk message itu sendiri, maupun untuk video call gitu ya. Ada lagi untuk promo dan sistem. Promo itu broadcast untuk promo-promo, sedangkan atau ada apa namanya, promo itu misalnya ada diskon atau membership dan sebagainya, itu bisa. Kalau sistem itu misalnya memberitahu user untuk update ya, untuk update versinya gitu ya. Nah, ini contohnya kalau khusus untuk antrian ini bodinya cukup nomor itu saja. Jangan lupa ini dituliskan juga channelnya ya. Ini nanti juga bisa divalidasi dengan parameter yang ada di rootnya ini ya. Mana ini dia. Ini kebetulan saya belum melakukan validasi ya. Jadi ini karena proof of concept. Jadi saya membuatnya buru-buru, hanya beberapa jam aja ya. Hanya berapa tadi? 2 jam, 2 sampai 3 jam ya buatnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Ini sesimpel ini sih. Nanti teman-teman dari Primaya App tentu akan lebih bagus lagi untuk membuat tampilannya ya. Kalau saya lihat kemarin tampilannya bagus, di apa namanya, di desainnya bagus. Kalau ini saya sederhana aja sih, karena ini cuma proof of concept. Jadi seperti ini. Ini sebenarnya mengambil nomor antrian realnya di HIS. Kemudian kalau kita mau panggil mana tadi, insomnia gitu ya. Gitu.
Jadi ini praktis ya dan cepat ya, karena tidak perlu mengirimkan satu persatu ke setiap pasien yang terdaftar untuk dokter tersebut, tetapi cukup ngirim ke topik tertentu saja yang topiknya sudah kita buat, kita sepakati formatnya, maka semua pasien yang menggunakan app ini dan terdaftar di dokter itu pada hari itu akan dipanggil, akan dikirimi message ini, gitu ya. Ya kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa diskusikan seperti apa. Mungkin saya ingin tampilkan sedikit ya di sini. Ini show Flutter notification ini tentu ini bisa tentatif ya. Ini saat ini sih mungkin bisa dikondisikan ketika aplikasi ini sedang apa namanya, sedang tidak aktif ya, tidak aktif di depan, mungkin akan ditampilkan notifikasinya. Tetapi ketika dia sudah aktif, mungkin nggak perlu ada notifikasinya. Itu bisa dibikin begitu ya. Jadi ini kebetulan saya masih pukul rata semua, jadi walaupun dia sudah di background, kita masih bisa panggil gitu. Masih ada muncul notifikasinya. Nah ini ada panggilan antrian Dr. Afdalun nomor 6 gitu ya. Nomor 7 gitu. Ya, ini kadang-kadang memang agak lambat ya. Oke, nomor 8 misalnya kita panggil. Ini kayaknya HP saya ya. Oh, lost connection, sorry. Sebentar. Saya cabut dulu. Lost connection. Ini kayaknya kabelnya memang bermasalah, jadi kita coba compile ulang. Oke, ini masih nomor 6 ya. Coba kita panggil untuk nomor 8. Nah, ini nomor 8. Itu ya. Dan seterusnya nomor 9. Oh, ini nomor 7-nya message tadi baru keterima ya. Jadi ini tadi ada overlap 7 dan nomor 9 gitu. Dan seterusnya gitu ya, seterusnya. Sesimpel itu sih. Ini untuk performanya sih sepertinya bagus ya kalau saya coba individu di sini sih. Tetapi nanti tetap harus di benchmark juga ya. Ini karena penerimaan message-nya kadang-kadang tidak berurutan kalau terlalu cepat ya. Pada prakteknya sih nggak mungkin secepat itu ya, karena masing-masing pasien itu kan memerlukan waktu pelayanan ya. Jadi untuk satu dokter ini update nomornya mungkin ada sekitar 5 menit atau 10 menit kemudian baru dipanggil nomor berikutnya gitu ya. Jadi sepertinya sih tidak masalah gitu. Ya, oke. Sementara itu dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan bersama. Semoga ini bisa membantu ya. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat weekend ya, libur weekend. Ya, sampai jumpa lagi.